Pernah nggak sih kamu udah kerja keras banget, udah kerjaan bener secara teknis, tapi kamu masih ngerasa frustasi sama rekan kerja? Nah, hari ini aku mau ngobrolin sesuatu hal yang sering banget diremehin sama orang-orang, yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Jadi aku kerja di kantor, rutinitasku hampir sama tiap hari, yaitu dari jam 8 sampai jam 5. Ketemu klien dengan berbagai macam keluhan, dan juga ketemu rekan kerja dengan gaya kerja dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, dari situ aku juga sadar, yang bikin hari aku capek itu bukan cuma beban kerjanya aja, tapi juga sering banget cara aku buat memaintain atau mengatur emosi aku dengan orang lain. Oke, sebelum lanjut ke opini pribadiku, aku mau ngajak kalian mundur sedikit dulu. Kita bahas apa sih sebenarnya emotional intelligence itu, biar opini yang aku sampaikan nanti itu punya dasar yang jelas. Jadi bukan cuma omongan personal tanpa konteks. Jadi, istilah emotional intelligence itu paling sering dikaitkan sama Daniel Goleman, seorang psikolog yang biasa mempopulerkan lewat bukunya di tahun 1995. Definisinya kurang lebih begini. Emotional intelligence itu merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola emosi sendiri sekaligus peka terhadap emosi orang lain di sekitar kita. Nah, yang paling menarik menurut aku adalah bedanya EQ sama IQ. Kalau IQ itu ngukur seberapa cepat otak kita memproses informasi dan juga menyelesaikan masalah logis, semacam kemampuan akademis dan analitis. Tapi kalau EQ itu beda arah. Dia lebih ngukur seberapa baik kita untuk mengelola diri sendiri saat berhadapan dengan tekanan, konflik, dan juga interaksi sama manusia lain. Kalau aku tarik dari konteks kerjanya, ini jadi masuk akal banget kalau IQ itu yang bikin kita lolos seleksi kerja dan bisa ngerjain tugas dengan benar secara teknis. Tapi kalau di EQ, itu yang nentuin apakah kita bisa bertahan, dipercaya orang lain, dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang di tempat kerja kita. Karena pada akhirnya, hampir semua pekerjaan itu bukan cuma soal kerjaan, tapi soal interaksi dengan manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke narasi Goldman sendiri. Itu memecahkan EQ ini jadi 5 komponen. Ini aku coba jelasin singkat satu-satu ya, karena 3 dari 5 ini nanti bakal jadi bahasan utama di topik kita. Yang pertama ada self-awareness, yaitu kesadaran diri. Ini soal sadar dan juga mengenali emosi kita sendiri saat itu terjadi. Bukan setelah semua kelewat atau kita baru sadar, oh tadi gue kesel banget, kayak gitu. Yang kedua itu self-regulation atau pengendalian diri. Ini kemampuan buat ngelola emosi itu supaya nggak langsung meledak jadi reaksi yang impulsif. Dan ketiga itu motivation atau motivasi. Ini dorongan dari dalam diri buat terus berkembang, bukan sekedar ngejar target ataupun nunggu diperintah. Yang keempat ada empathy atau empati, kemampuan peka dan memahami perasaan serta sudut pandang dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu ada social skills atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan membangun dan juga menjaga hubungan kerja yang sehat dengan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Nah, dari kelima ini aku mau fokus bahas 3 yang paling sering kita rasain, yaitu dampaknya secara langsung di kerjaan ya, yaitu self-regulation, empathy, dan juga motivation. Oke, sebelum masuk ke opini spesifik, aku mau kasih konteks dulu nih. Kenapa topik ini relevan banget buat aku pribadi. Sebagai orang yang kerja di kantoran, sekitar ya hampir 8 jam sehari, aku terus-menerus interaksi dengan karakter yang berbeda-beda. Ada juga momen ketemu klien yang datang dengan bawa keluhan dan emosi yang bermacam-macam. Ada yang tenang, ada yang frustasi, bahkan ada yang datang dengan nada tinggi. Ada juga interaksi sama rekan kerja yang masing-masing punya gaya komunikasi dan beban kerja sendiri-sendiri, yang nggak selalu kelihatan dari luar, dan juga tentu ada atasan serta tenggat waktu yang kadang nuntut kita buat selalu respon cepat, tapi harus juga kita tetap tenang. Nah, 3 situasi inilah yang jadi panggung utama di mana EQ itu benar-benar diuji setiap harinya, bukan di ruang kelas atau di tempat lain, tapi di meja kerja kita sendiri. Nah, opini pertama aku soal self-regulation, yaitu salah satu situasi yang paling nyata, yang paling sering aku alami adalah saat menghadapi klien datang dengan nada tinggi, karena mereka tuh nggak puas sama proses administrasi kita, atau administrasi yang kita tentukan di tempat kerja kita. Nah, di titik ini kalau situasi itu aku selalu balas dengan emosi yang sama. Misal, aku jadi defensif, atau aku ikut naik nada bicara. Masalahnya bukannya selesai, malah biasanya tambah runyam. Dan yang malah dirugikan bukan cuman percakapan itu sendiri, tapi juga citra institusi
tempat aku kerja, dan juga karena aku mewakili instansi, bukan cuma mewakili aku diri sendiri. Jadi buat aku, self-regulation ini artinya memberi jeda sebelum kita bereaksi. Bisa sesederhana menarik napas sebentar, mendengarkan keluhan itu sampai selesai, dan juga jangan motong di tengah. Baru setelah itu kita merespon dengan solusi yang jelas. Menurut aku pribadi, disitulah bedanya profesional yang matang secara emosional dengan yang cuman reaktif. Yang matang itu bukan yang nggak pernah kesel, tapi tahu cara memanage kesalnya supaya nggak jadi bumerang. Selanjutnya, opini kedua aku soal empati. Dalam konteks ini di kerja tim ya, di lingkungan kantor setiap orang itu bawa beban kerja dan tekanan kerja masing-masing, yang seringkali nggak kelihatan dari luar. Aku secara sendiri sadar, empati itu berfungsi kayak pelumas yang bikin kerja tim kita tuh gampang bergesekan. Contohnya gini, ketika ada rekan kerja yang terlihat ketus atau responnya jadi kurang tepat dari biasanya, empati itu biasanya ngedorong aku buat mikir 2 kali sebelum menilai. Bukannya langsung berasumsi, oh mungkin dia orangnya emang begitu, atau dia nggak niat kerja bareng mungkin. Karena bisa jadi dia lagi keteteran sama kerjaan lain, atau lagi ada tekanan personal yang nggak bisa dia ceritain ke siapa-siapa. Sikap kayak gini tuh emang nggak mengubah tenggat waktu atau beban kerja yang ada. Tapi menurut aku ini mengubah kualitas hubungan kerja kita dalam jangka panjang. Dan akhirnya itu yang bikin kolaborasi kita tetap sehat meskipun lagi di tengah tekanan atau deadline sekalipun. Nah, opini ketiga aku kali ini tentang motivation. Dan ini yang paling personal buat aku dalam menghadapi rutinitas kerjaan yang selalu berulang tiap hari. Kerja dari jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, dengan jenis pekerjaan yang relatif mirip setiap hari, jujur aja itu bikin jenuh. Dan ada masanya di mana motivasi eksternal kayak deadline atau instruksi atasan yang cukup buat kita tetap semangat. Nah, di titik inilah motivasi internal berperan, bukan sekedar yang penting kerjaan selesai, tapi juga dorongan dari dalam diri kita untuk terus berkembang. Dan menurut aku motivasi internal ini juga yang nentuin apakah seseorang itu cuman bertahan di kerjaannya atau benar-benar mau berkembang dari waktu ke waktu. Kalau buat aku pribadi, ini juga yang bikin waktu di luar jam kerja tetap terasa bermakna. Misalnya, dengan belajar dengan hal baru, entah lewat kuliah atau eksplorasi hal lain di luar rutinitas kantor. Karena dengan EQ yang baik, menurut aku, itu juga membantu kita membedakan mana rasa lelah yang wajar dan juga butuh istirahat dengan mana rasa jenuh yang sebenarnya butuh dicari solusinya, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi kalau aku rangkum dari ketiga pengalaman tadi, self-regulation, empathy, dan juga motivation, jadi aku sampai pada satu opini di mana EQ itu bukan soft skill pelengkap yang sifatnya nice to have di lingkungan kerja, yang isinya interaksi sama manusia terus-menerus kayak kantor aku. EQ itu justru menjadi pondasi utama biar kerja itu bisa lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal output kerjaan yang selesai tepat waktu, tapi soal gimana sih kita memperlakukan diri sendiri dan juga orang lain dalam proses menyelesaikan kerjaan itu sendiri. Dan menurut aku, disitulah letak estetika humanisme dalam pembahasan emotional intelligence ini. Tapi aku jujur ya, EQ ini bukan sesuatu yang otomatis bisa dimilikin. Aku sendiri masih belajar. Kadang masih ada sih momen dimana aku kelepasan emosi. Dan juga menurut aku tantangan terbesar dari memiliki EQ ini adalah budaya kerja yang kadang masih menganggap yang penting itu kerjaan itu kelar. Tanpa kita peduli gimana sih prosesnya secara emosional, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, produktivitas yang jangka panjang itu memang sulit buat dicari atau sulit untuk dipertahankan kalau misalnya kita orangnya itu gampang burnout atau kita punya hubungan kerja yang cukup toksik. Jadi buat aku belajar emotional intelligence itu bukan proyek yang sekali jadi, tapi proses yang jalan terus-menerus dan juga apalagi di dunia kerja itu yang isinya interaksi ke tiap orang. Kalau kalian juga kerja di lingkungan yang banyak tekanan atau interaksi yang sama banyak orang, coba deh mulai dari hal terkecil, yaitu sadar dulu sama emosi diri sendiri sebelum kita bereaksi ke orang lain. Itu aja udah merupakan langkah besar menurut aku. Oke, itu dia opini dari aku soal emotional intelligence dalam konteks estetika humanisme. Makasih ya yang udah nonton, sampai ketemu di vlog berikutnya.